Pertama sekali Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Nova Artiati dari Fakultas Hukum Universitas Medan. Di sini saya izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Dan di sini saya memilih profesi kepolisian. Iya. Sebelumnya saya berbicara Dengan Ibda Taufik Sekian Kemawan. baik, Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana proses Pak menjalankan pendidikan Pendidikan. kepolisian? Ya. Iya. Proses menjalani pendidikan itu ya berawal awalnya pasti kita daftar polisi dulu ya. Gitu. Waktu itu ya kalau saya sendiri kan saya berawal dari Bintara dulu. Nah, dari Bintara saya ketika masih SMA saya daftar, kemudian kita tes ya di Polda itu. Nah, kemudian ketika kita dinyatakan lulus, masuklah kita ke pendidikan ya. Nah, pendidikan kita masuk di sana juga ya kita menjalani layaknya siswa ya, siswa polisi, semua ilmu kepolisian yang kita dapat. Setelah kita lulus itu sudah mulai berdinas kita. Nah, saat berdinas itu di situ pimpinan atau kesatuan memperbolehkan kita untuk melanjutkan pendidikan umum yaitu kuliah ya. Nah, itu kita bisa kuliah dimanapun, kita bisa kuliah di mana selama kita punya pendidikan. Nah, biasanya itu kalau kita kuliah itu suka misalkan kita sore, kita kan biasanya kelasnya kelas pegawai, nggak bisa kelas umum ya, kelas pegawai. Kita misalkan pulang dinas atau selesai dinas itu kita kuliah gitu biasanya seperti itu deh sistemnya. Nah, kemudian sampai selesai ya kuliah sudah selesai, kemudian sampai ada waktu kita sudah bisa ikut perwira. Nah, saya sudah boleh ikut perwira setelah saya perwira gitu sampai ya lulus ya alhamdulillah sekarang jadi Panitra Muslim. Apakah pembelajaran selama pendidikan tersebut relevan dengan keadaan nyata di lapangan? Ya, pendidikan itu kan ada suatu hal ilmu yang sudah sangat baku yang sudah memang harus diterapkan sama setiap anggota polisi, sudah harus punya ilmu kepolisian itu. Nah, ketika di lapangan itu ya kita harus melihat situasi dan kondisi ya. Nah, tidak mesti kita juga harus terlalu patuh juga sama masyarakat dengan aturan-aturan yang sangat itu. Selama masih bisa ya polisinya harus pintar lihat situasinya kan gitu. Ini bisa diterapkan secara tegas atau tidak. Gitu. Contohnya misalkan nih melakukan kejahatan bisa ditembak di tempat atau tidak kan begitu. Nah, kalau misalkan masih bisa kita rangkul, masih bisa kita tangani tanpa menggunakan senjata, yaitu kita harus gunakan. Awalnya semua senjata itu sudah paling terakhir kita lakukan begitu ya senjata. Jadi ketika polisi dibekali senjata itu pertama untuk melindungi masyarakat dan juga untuk melindungi diri sendiri kan gitu. Jadi kita juga, dan itu pun digunakan kalau memang sudah sangat mendesak sekali. Dan kemudian ada prosedurnya juga, kita nggak bisa sembarangan main tembak kayak gitu, tentunya dengan peringatan segala macam gitu. Harapannya mungkin kitanya ingin bagaimana sebagai seorang aparat penegak hukum, harapan Bapak selama menjalani pendidikan, lalu bekerja di lapangan. Kalau harapannya sebagai polisi ya tentunya kita berharap sarana dan prasarana polisi itu yang mudah-mudahan dilengkapi dengan baik. Ya selama ini juga sudah baik ya. Kami itu biasa berdinas dengan walaupun peralatannya kurang terus segala macam tidak menjadi hambatan kan gitu ya. Jadi karena memang tugas kami ya istilahnya untuk masyarakat, untuk negara. Jadi apa yang sudah diberikan oleh negara itu ya kami pergunakan sebaik mungkin untuk melindungi, melayani dan melayani masyarakat. Jadi kami berharap itu ya mungkin kesejahteraan dari kepolisian sendiri sudah diperhatikan oleh negara, dan itu juga sejauh ini ya kami juga menikmati dengan baik, melaksanakan dengan baik. Dan kemudian untuk masyarakat kami berharap masyarakat sadar hukum, itu sadar. Jadi jangan sampai banyak yang teriak begini begitu tapi dia sendiri melakukan kesalahan ya. Banyak dia kadang protes, dia polisi begini tapi dia sendiri gitu. Contohnya lalu lintas kan hal-hal kecil kayak gitu kan, mereka nggak mau ditilang tapi dia melanggar kan gitu. Mereka nggak mau ditangkap polisi tapi dia melanggar pidana, misalkan dia bawa senjata tajam atau menggunakan narkoba kan kayak gitu deh ya. Harapannya ya itu masyarakat lebih sadar hukumannya. Kan pertanyaan gitu ya. Tentang politik ya. Boleh. Ya.
menurut Bapak, seberapa pentingkah peran dan penerapan kode etik Polri dalam bekerja secara profesional di dalam? Perannya itu sangat penting ya. Kalau kode etik itu kan sebenarnya kan aturan, ya itu istilahnya sebagai pembimbing setiap anggota polisi ya. Jadi pembimbing untuk menjalankan profesinya. Jadi jangan sampai polisi itu tidak ada aturan, jangan sampai dia jadi adanya kode etik selain profesi ini yaitu biar polisi bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya, jangan sampai melakukan tindakan tercela, jangan sampai dia melanggar pidana, jangan sampai dia jadi istilahnya apa eh, jadi menyalahgunakan kewenangan sebagai polisi. Nah makanya adanya kode etik, sama seperti kayak mahasiswa atau masyarakat kan dengan adanya undang-undang kayak gini, kayak anda gitu ya sebagai mahasiswa nggak boleh banyak bolos. Nah, kalau banyak bolos pasti nanti diapain nih di sidang atau diapain. Nah begitu kalau polisi sampai dia melanggar kode etik, misalkan dia melanggar pidana dia atau melanggar disiplin dan segala macam, nah, dia ada namanya kode etik seperti itu. Nah itu bisa diterapkan di polisi. Makanya jangan sampai polisi di sidang kode etik atau sidang disiplin kan gitu ya, karena itu nanti pelanggaran namanya dari sidang. Jadi itu sangat penting untuk ya membimbing polisi, membimbing anggota polisi untuk tidak melakukan tindakan tercela. Dalam situasi tertentu atau darurat mungkin ya Pak, apakah Bapak lebih cenderung mengikuti aturan yang tepat atau mempertimbangkan hasil akhirnya? Tapi lapang gitu. Ya kalau kita mengambil keputusan atau bertindak gitu ya dengan situasi misalkan yang berisiko segala macam itu, ya kita harus pintar-pintar tuh polisi dalam apa membawa emosionalnya ya. Tentunya tindakan yang kita ambil itu jangan sampai terpengaruh oleh intervensi dari pihak lain. Jadi kita mengambil keputusan sebaik mungkin sesuai dengan fakta-fakta hukum ya. Jadi jangan sampai melanggar ya, kan kayak gitu. Walaupun kita nanti keputusannya untuk masyarakat juga atau untuk ini ya, tapi jangan sampai melanggar hukum juga kan gitu. Tentunya kita juga jangan sampai kaku juga, fleksibel juga nih memang ininya ya misalnya, tapi tidak melanggar hukum. Jadi sesuai semua tindakannya harus sesuai dengan fakta hukum kan begitu. Jadi memang kita nggak bisa keras, bisa pelan segala macam, tapi yang paling penting itu hasil akhirnya tidak melanggar hukum, fakta-fakta hukumnya semua bisa masuk ke sana. Jenis pelanggaran yang sering terjadi di dalam kepolisian Pak? Pelanggaran yang sering terjadi yaitu biasanya ya dari mulai disiplinnya kan gitu ya. Kalau pelanggarannya itu tergantung, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat. Pelanggaran ringan itu ya mungkin yang kayak surat apel, jarang apel kan gitu ya misalnya, atau dia memakai seragam yang tidak rapi, rambutnya yang gondrong, yang berpakaian dinas gitu ya. Itu kalau pelanggaran tuh tapi masih termasuk ringan kayak gitu. Misalnya di bidang apa ya masih bisa kalaupun di sidang disiplin. Adapun namanya kalau misalkan pelanggaran berat itu ya seperti dia melakukan tindak pidana, ada mulai dia melakukan pembunuhan, dia melakukan perampokan, atau dia memakai narkoba, jual narkoba, kasih itu. Nah, itu bisa di sidang kode etik itu. Nah, itu pelanggaran berat itu masuknya itu kalau seperti itu. Nah, itu tentunya kalau pelanggaran berat itu ya istilahnya pasti kode etik tuh ya kalau seperti itu. Nah itu seperti itu pelanggaran yang suka ada di kepolisian atau anggota polisi. Apa saja sih Pak faktor-faktornya yang menyebabkan anggota tersebut melakukan pelanggaran berat yang sampai di sidang polisi? Nah itu faktornya banyak ya. Kalau umumnya kalau pelanggaran berat itu berarti si anggota itu dia tidak bisa membawa dirinya atau membawa emosinya kan kayak gitu. Entah dia membawa dirinya istilahnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, pengen kaya-kaya dia jual narkoba, atau dia tidak bisa mengendalikan emosi sampai dia melakukan pembunuhan, atau dia melakukan karena dia mabuk-mabukan akhirnya dia nggak terkontrol emosinya. Nah itu pelanggaran berat itu yang faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi melakukan tindak pidana atau pelanggaran berat. Nah itu yang pasti selalu untuk diinikan terus apa yang sangat diharapkan oleh pimpinan, oleh kesatuan itu jangan sampai kita melakukan hal seperti itu untuk polisi.
Apa saja sanksi administratif dan etika yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang melanggar? Sanksi-sanksinya ya tergantung ya. Kalau emang dia melakukan ringan itu ya sanksi disiplinnya, misalkan dia telat apel, mungkin sanksi-sanksinya kalau dari propam itu biasanya apa dia di push up, atau dia suruh bersihkan mako gitu ya, mata dan gitu ya. Ada bisa juga dia nanti misalkan apa kalau sampai di sidang, apa dia teguran tertulis atau gimana kayak gitu. Bisa juga demosi, itu sejauh mana apa demosinya pindah fungsi atau dia pindah pindah kantor atau dia pindah wilayah kan gitu. Bahkan kalau sudah sampai kode etik, sanksi-sanksinya itu bisa sampai pemecatan, sampai penjara, di penjara itu atau misalkan dia sampai di peradilan umum. Sampai peradilan umum, itu di sel nanti dengan masyarakat juga kayak gitu, dan itu bisa dikenakan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Itu sanksi yang bisa diterapkan itu kalau misalkan melanggar anggota polisi. Tema berikutnya, bagaimana faktor eksternal seperti kesadaran hukum di masyarakat, di lingkungan masyarakat, apakah berdampak pada efektivitas penegakan hukum polisi? Iya, sangat-sangat berpengaruh ya. Dari kejadian-kejadian misalkan menghambat penegakan hukum, itu biasanya masyarakat itu kurang sadar hukum. Dia terus punya kegemaran yang sifatnya itu melanggar pidana ya, seperti itu, dari yang mulai mabuk-mabukan atau juga polisinya sudah coba untuk mengamankan situasi dengan patroli dengan apa, tapi dengan gaya masyarakat misalkan sedang mabuk-mabukan atau menghisap-hisap narkoba segala macam, apalagi dia misalkan dengan membawa senjata tajam, terjadi perkelahian. Itu yang menghambat situasi keamanan, yang istilahnya tadinya sudah sama polisi sudah dijaga dengan baik, di patroli dengan baik, tapi dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri yang kurang, saya seperti dia mabuk-mabukan, tapi kesadaran hukumnya nggak ada, kemudian bos jatuh tajam, terjadilah kekelahian, terjadinya pembacokan. Itu karena yang menghambat itu tadi kesadaran dari masyarakatnya masih kurang kan gitu. Makanya polisi adanya binmas ya, dia untuk persatuan masyarakat, jadi memberi ujangan pada karang taruna, pada pemuda ya, untuk bersikap lebih baik lagi gitu, jangan sampai melanggar hukum. Itu hambatan-hambatannya ya, kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang. Maksudnya sejauh mana kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian? Ya kita mau melihatnya dari mana, sarana dan prasarana itu kita mau mencermin kemana. Kalau kita mau lihat negara maju ya mungkin kita merasa kurang, tapi kan polisi selama saya bertugas itu kita nggak pernah merasa dengan kejadian atau dengan fasilitas yang kita punya ini sehingga kita tidak bisa melakukan tugas. Enggak, kita nggak seperti itu. Polisi diajarkan untuk apapun yang terjadi sama kita saat ini yang kita alami atau kita dapat, ya kita harus bisa maksimalin dinas dengan baik, melayani masyarakat dengan baik kan gitu. Misalkan sarana prasarana kurang, kita nggak ada ini, misalkan mau penangkapan jauh segala macam kan gitu kan, sarana-sarananya nggak ada. Tapi kan gimana caranya polisi untuk bisa mengungkap juga kasus seperti itu ya. Misalkan ada contohnya kalau di wilayah-wilayah yang sangat terpencil gitu ya, dia kan pengungkapannya susah tuh. Gimana caranya kan, ya itu tadi dengan segala macam apa yang sudah diberikan oleh negara, yaitu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk keberhasilan tugas kita gitu. Jadi ya kami tidak menganggap sarana kami kurang, enggak ya lah, kami sudah sangat bersyukur dibandingkan tahun dulu awal-awal saya dinas itu ya, tahun 95 kayak gitu kan juga patroli mobilnya mungkin masih udah jelek, udah apa, sekarang mobilnya sudah bagus dan segala macam. Jadi ya kita harus memanfaatkan apa yang sudah negara berikan saat ini pada kita, yaitu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dengan baik biar masyarakat merasa aman dan pelayanan dengan baik. Nah, mungkin banyak sekali apakah kasus kriminal. Bagaimana sih Pak cara menyikapi simpati dan empati Bapak kepada masyarakat dalam menangani kasus kriminal? Iya.
eh, sikap kita itu ya tentunya kita merangkul masyarakat, semua elemen masyarakat itu kita rangkul ya. Jadi ketika kita sudah kenal dengan masyarakat dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda gitu ya, bahkan tokoh agama juga semua itu sudah kita rangkul ya. Tentunya itu kan menjadi ketika kita sudah kenal itu hubungan kita lebih baik gitu ya. Hubungan kita lebih baik ketika ada di antara masyarakat melakukan tindak pidana segala macam. Kita pendekatan tuh kepada tokoh-tokoh yang sudah kita kenal dengan baik dengan nama kita itu ya. Kemudian ya untuk emosi ya kita harus benar emosi, jangan sampai melakukan kekerasan, apalagi di tempat umum seperti di masyarakat ya. Kita melakukan penangkapan itu selama dia tidak melakukan perlawanan, selama pelaku itu istilahnya kooperatif ya, kita rangkul dengan baik ya, kita tangkap dengan baik kan kayak gitu istilahnya. Kecuali kalau dia melakukan perlawanan, kita juga kan nggak mau jadi korban juga kan ya, kita juga harus punya ketegasan juga untuk melindungi diri sendiri dan juga untuk melindungi masyarakat kan gitu. Jadi contohnya kalau misalkan ada orang mabuk dia menggunakan senjata atau golok kayak gitu kan ya, kita pertama proses dulu atau kita ada plan dulu, kita ini kan dulu jiwanya, udah ayo segala macam, jangan ya seperti itu, atau letakkan senjatanya. Beda kalau dia menyerang segala macam ya, kita juga harus siap kan kayak gitu. Sebenarnya tindakan keras atau tindakan tegas tapi terukur gitu lah. Mungkin ya cara menonton. Itu caranya mengontrol emosi seperti itu. Kita jadi harus melihat ini masih bisa kita rangkul atau secara baik atau enggak. Nah, gitu. Bagaimana pengaruh gaji dan remunerasi yang diterima anggota kepolisian terhadap tingkat profesionalisme Pak, Ya, dalam menjalani tugas? masalah gaji ya, kesejahteraan itu sebenarnya masalah klasik ya. Sebenarnya bukan hanya di polisi aja kan, di semua fungsi, semua lapisan masyarakat, profesi itu pasti masalah gaji. Nah, kalau semakin gajinya semakin besar, nah, tentunya kan kita semakin bahagia, semakin tenang, nyaman kan kayak gitu. Ya itu kan kembali ke kita rasa bersyukurnya sejauh mana dengan negara yang sudah, kita sudah resiko ketika sudah jadi polisi ini gajinya seperti ini. Ya tentunya kami berharap misalkan gaji diperbaiki lagi, naikin lagi ya pasti bahagia, lebih senang kan gitu ya. Karena kan polisi juga pegawai negeri ya istilahnya, ketika dia punya utang di bank atau segala macam, atau kebutuhan anak-anaknya kan, anak juga banyak yang kuliah atau dia anaknya ada berapa punya kebutuhan untuk sekolahnya apa. Nah, kalau dia lagi nggak punya uang itu kan yang jadi mumet, dia jadi kepikiran, konsentrasi saat dia bertugas itu jadi berkurang gitu. Nah disitulah akhirnya harus muncul profesionalisme dari si anggota tersebut. Apakah ketika permasalahan di rumah segala macam berpengaruh nggak di itunya? Nah harusnya tidak nggak boleh berpengaruh. Namanya profesional itu ya, saya masalah pribadi saya ya nanti bisa saya selesaikan ketika saya melaksanakan tugas itu ya, ini harus sebaik mungkin kan gitu. Jadi jangan sampai saya dalam tugas akhirnya saya ngelamun ketika nangkep penjahat, masih kepikiran utang di rumah segala macam, tiba-tiba hilang konsentrasi, penjahat nyerang duluan, mati kita kan kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh ya, itu pengaruh gitu. Jadi kalau gaji ya tentunya sangat berpengaruh ya, ya kan untuk kehidupan kita ya lebih banyak, tentunya kan lebih baik lagi ya, kita harus ya lebih semangat lagi dalam bekerja kan itu aja. Strategi sih ya itu aja. Tema berikutnya, bagaimana sih Pak teknis pelaksanaan dalam kode etik tersebut? Ya, Tentang Indonesia itu biasanya itu kan ditangani oleh dari kriminal ya, propam segala macam itu yang kadang untuk melakukan tindakan terhadap personil atau anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau udah sampai kode etik, misalkan entah sidang disiplin, jadi itu ada sidang disiplin, ada sidang kode etik ya. Kalau udah kode etik yang tadi saya bilang soal pelanggaran berat lah itu. Nah, tentunya dari propam sendiri itu dia melakukan pengawasan ya, pengawasan yang sangat ketat kepada anggota polisi untuk tidak sampai melakukan pelanggaran yang itu, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tercela. Mulai dari pengawasan, mulai dari himbauan, karena pengawasan di dalam kan ya. Nah, itu jadi ya, jangan sampai polisi melanggar, itu teknisnya. Kemudian kalau sampai ada yang melanggar itu ya dilakukan pemeriksaan, penangkapan. Kalau memang terbukti segala macam maka disidangkan juga kan gitu, layaknya pelanggar kan begitu. Kalau disidangkan ya itu tadi
sejauh mana dia pelanggarannya seberat apa nanti itu, apa hanya sebagai disiplin atau sebagai kode etik, sehingga yang paling berat itu sampai pemecatan tadi. Ya jadi istilahnya kalau udah sampai berat itu di penjara iya kan gitu, apalagi dia sudah sampai masuk peradilan umum. Kalau polisi ini kan sipil, dia nanti kalau sampai itu dimasuk ke peradilan umum kan kayak gitu, kalau misalnya pelanggarannya lebih sekian tahun atau 2 bulan tuh 3 bulan bisa dilakukan pemecatan gitu deh istilahnya. Itu jadi fungsi dari tim politik atau mungkin dalam hal ini biasanya propam ya, istilahnya melakukan pengawasan itu ke anggota begini. Seperti itu ya Pak. Ya. Berikutnya ya Pak, pertanyaannya, bagaimana sih pencegahan yang diambil oleh kepolisian untuk menghindari pelanggaran kode etik di masa depan? Ya tentunya kalau untuk menghindari kayak gitu mungkin dari kesatuan, dari pimpinan dengan berbagai pihak itu ya, termasuk propam semua segala macam, dari anggota sendiri juga ya, kita harus betul-betul bisa menjaga sikap waktu dia tapi melakukan tindakan tercela kan gitu. Pengawasan yang baik tentunya kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita, juga mengendalikan hawa nafsu kita juga, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kayak gitu. Dan itu terus diingatkan, diawasi oleh pimpinan, oleh kesatuan semua kan gitu. Jadi biar anggota polisi itu terus diingatkan bertindak itu harus hati-hati kan gitu, karena apalagi kayak reskrim kayak saya itu ya, sekarang kan lagi rame itu ya, polisi khususnya reskrim itu tuh kakinya ada 2 tempat istilahnya, bisa di kuburan, satu lagi di penjara kan kayak gitu ya. Kenapa? Kalau dia telat saja dia melakukan gerakan atau melakukan tindakan, dia bisa jadi korban, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Tapi ketika dia melakukan tindakan yang terlalu cepat, akhirnya dia tidak prosedural segala macam, dia bisa jadi penjara, jadi tersangka dia. Nah itu beratnya di kepolisian. Nah oleh karenanya profesionalisme dari anggota polisi itu sangat-sangat terus diperhatikan, sangat terus harus diawasi. Biar polisi itu profesional, jadi harus betul-betul dia, karena kita itu kan dituntut sempurna ya. Masyarakat nggak tahu, masyarakat nggak terlalu ini dengan keberhasilan polisi, dia mungkin nggak terlalu mengapresiasi atau gimana kan gitu. Tapi ketika ada kesalahan sedikit aja itu udah pasti coba kan kayak gitu. Dari itu makanya oleh karenanya polisi kita tuh ibaratkan memang udah harus kayak jadi superhero, harus tuh bisa jadi penyelamat. Masyarakat nggak tahu kita kondisi mau kayak gimana, yang penting polisi harus bisa menjaga, melayani, mengayomi kan kayak gitu istilahnya. Gitu, jadi istilahnya ya polisinya harus lebih profesional isinya. Bagaimana pengalaman Bapak dalam menjalani proses rekrutmen dan pelatihan di kepolisian? Oh ya, dari mulai saya masuk di tengah, kemudian sampai saya masuk perwira, itu seleksinya kan sangat ketat ya, sangat ketat itu ya. Kalau kita nggak bisa melihat dari orang yang mungkin ada yang pakai uang pakai apa, saya nggak bisa ya, saya lihat saya pribadi saya kan gitu ya. Alhamdulillah saya juga nggak pakai maksud orang mungkin profesor itu nggak ada. Dan alhamdulillah pimpinan polisi sendiri juga sekarang sangat ketat untuk perekrutan polisi itu ya. Sebab bisa dilihat banyak kan istilahnya anggota-anggota yang hasilnya itu untuk hasil pribadi itu, dalam arti istilahnya dia tidak memakai yang kata orang uang itu. Kalau lihat ada anak tukang beca, anak tukang batu kan gitu. Kalaupun ada yang melakukan seperti itu, berarti dia nggak percaya diri juga dengan diri dia kan gitu. Nah kalau yang saya alami itu ya, sebelum saya melakukan tes kayak itu, saya harus mempersiapkan diri saya nih. Dari mulai pengetahuannya apa aja sih yang harus dites, mulai dari fisiknya, mulai dari mentalnya, itu yang harus kita mempersiapkan diri kan gitu ya. Kenapa? Ya ada masalah kalau kami ini misalkan nggak ada yang bawa atau nggak ada kayak gitu ya, saya berjuang dengan sendiri ya. Ini nilai yang harus punya sendiri, kita harus namanya harus punya nilai lebih dari kemampuan kita sendiri kan gitu ya. Bahkan dari bintara sampai ke perwira tuh ya saya mempersiapkan diri ya. Ketika situasi dinas lagi santai segala macam ya, saya belajar psikotes, saya belajar. Kadang saya dari senior yang mungkin sudah perwira gitu kan, bang izin saya minta soal psikotes barangkali ada kan gitu. Bahkan ketika ngepam bola tuh, ini pengalaman pribadi ya, ketika saya waktu masih di Bintara, saya ngepam bola di Jalan Karimpat gitu. Misalkan apa pagi, mainnya kan nanti sore.
ketika setelah apel ini kan waktunya lengang nih, kosong. Oh itu saya nggak bawa karpet dari rumah, kemudian saya belajar di pojokan apa stadion kan gitu ya, karena memang kan kita juga punya titik masing-masing penjagaan di titik gitu. Nah saya cari posisi yang lebih enak saat belum belum mulai kan, belum mulai itu kan masih lama sorenya kita habis apel ya. Saat kita menunggu ya saya belajar seperti itu, begitu ya. Memang harus mempersiapkan diri segala sesuatu dan bukan hanya daftar polisi. Ketika kamu mau daftar di mana ya kamu harus mempersiapkan diri kan gitu, dari mulai mental, mulai pengetahuannya segala macam gitu ya. Mungkin untuk kayak KI apakah ada pelatihan atau bimbel yang direkomendasikan Oh untuk banyak persiapan ya. untuk masuk gitu? Ya kalau untuk kepolisian ini sekarang banyak. Waktu zaman saya tahun 94 ya saya mulai masuk itu ya. 94 itu saya belum mengenal tuh istilahnya ada bimbel-bimbel kayak gitu. Yang saya tahu saya udah masuk ke sini ya saya udah latihan fisik. Apa dia wah saya nanya-nanya tuh karena kan dulu belum ada Google tuh. Ya belum ada Google, belum ada apa kayak gimana. Cuman saya tahu orang-orang yang sudah atau dari mana aja lah info kan gitu, tesnya apa aja harus begini wah saya latihan fisik apa yang harus wah itu yang saya latih betul-betul. Nah kalau sekarang sudah banyak bimbel-bimbel ya, dari mulai untuk sekolah-sekolah kedinasan kan gitu, dia mau masuk apa sekarang ya udah ada bimbelnya kan gitu. Tentunya kan pasti kalau bimbel itu kan memang bayar ya, tentunya kita menggunakan biaya, tapi kan hal yang wajar apa-apa karena kan itu bimbel itu kan belajar kan gitu. Tentunya orang juga bimbel itu juga kan untuk melakukan penghasilan juga kan. Nah, silakan mana yang percaya. Kalau yang nggak punya uang mungkin dia akan memotivasi diri dia sendiri dia untuk berlatih, untuk belajar segala macam. Nah, kalau misalkan ada yang punya rezeki orang tuanya ya dia ikut bimbel kan gitu ya, karena sekarang bimbel udah banyak kan gitu ya, udah sangat membantu lah, saya rasa bagus sekali. Mungkin kalau dari sarjana itu mungkin shiftnya Pak. Ya, jadi dia masuknya nanti perwira karir ya. Itu ya ikut tes juga. Nanti kan ada setiap dari baik polisi maupun TNI. Kalau yang dari sarjana kan ada nanti itu istilahnya dari SEPA ya, sekolah perwira karir gitu kan. Jadi kalau di kepolisian itu kalau yang perwiranya itu ada yang dari SIP, mungkin dari APOL dulu ya, APOL, kemudian dari sarjana itu, kemudian nanti dari SIP, kemudian dari PAG kan gitu. Nah kalau misalkan adik-adik yang masih kuliah ini kemudian setelah S1 dia pengen masuk polisi misalkan gitu, nah nanti setiap pendaftaran nanti ada tuh dibutuhkan apa sarjana apa kan kayak gitu. Nanti kan kelihatan kan apakah di polisian sekarang lagi membutuhkan misalnya sarjana hukum atau membutuhkan lagi sarjana agama. Nah, sekarang lagi dibutuhkan nih banyak sarjana pertanian, karena untuk program presiden kan sekarang jadi saya untuk ketahanan pangan. Nah, jadi buat adik-adik misalkan yang punya jadi sarjana pertanian itu lagi terbuka nih kan kayak gitu. Nah kalau ke tahun lalu ada sarjana agama yang hafiz atau yang sama atau yang dia bisa itu sempat bagus juga. Nah, kalau hukum juga udah pasti lah ya gitu ya. Nah, itu tergantung nanti dari pihak kalau kepolisian, nanti tergantung langsung gitu dari SDM Polri sendiri ya, dari Mabes itu yang dibutuhkan oleh polisi tahun ini sarjana apa aja. Nah nanti akan Kemudian pertanyaan saya mematulkan. iya sama-sama. Jadi istilahnya saya juga minta maaf kalau memang ada kesalahan atau misalnya jawaban saya itu murni dari saya, bukan dari kepolisian kan gitu. Tapi kalau hal yang baik segala macam itu memang saya untuk kesatuan kami, jadi kami untuk selalu memperbaiki semua pelayanan kami terhadap masyarakat. Ya kami berharap masyarakat juga membantu dengan kesadaran hukumnya sendiri, jadi kita bisa saling sinergitas gitu ya istilahnya. Jadi kalimat polisinya juga memperbaiki diri, terus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, begitu juga dengan masyarakat untuk kesadaran hukumnya gitu juga. Oke, gitu ya. Selamat belajar dan mudah-mudahan sukses jadi S1-nya ya. Ya.